kalau tambah ilmu, itu pasti tambah baik. Karena Allah meletakkan kebaikan itu pada ilmu syar'i. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, gitu kata Nabi. Siapa yang dikehendaki Allah jadi baik, maka dipahamkan agama. Dan cara Allah memahamkan agama dengan ngaji, karena ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Kata Ibnu Mas'ud, innakum latuladu aliman, kalian enggak ada yang ujuk-ujuk berilmu. Fa innamal ilmu bita'alum, ilmu hanya bisa didapat dengan taklim. Ada enggak sih mlebu sentong pitung dina pitung bengi dadi ulama, apa topo ning tempat keramat dadi syekh lor apa syekh kidul. Ilmu kok demit napa piye? Ilmu itu sumbernya dari Allah Ta'ala dan dipelajarinya dengan taklim. Taklim itu ya kayak gini ini memang ketemu. Antum kalau ngerti kenapa orang yang ngaji terus dimudahkan masuk surga. Kan ada hadisnya toh. Nabi mengatakan yang terkenal itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu dimudahkan masuk surga. Itu kata Imam Nawawi, ada 3 penyebab yang menjadikan orang gampang masuk surga lewat taklim. Pertama, ngaji ini ketemu orang soleh. Nah, ketemu orang soleh ini menjadi syafaat. Maka Nabi nyuruh kita kon ngokeh ke konco yang soleh. Kenapa? Karena saben teman yang soleh itu nanti jadi syafaat. Antum duwe konco 10 juta nang Facebook, followernya ngasih berapa puluh juta, ya toh subscribernya berapa, tapi nggak ada yang soleh, mubadir, nanti antum mati nggak ada yang nulungi. Tapi kalau kita punya teman yang soleh, itu dalam hadis dari Imam Muslim, orang soleh yang mau dimasukkan surga nanti dia nonton temannya ada ndak. Kalau nggak ada, dia doa pada Allah, ya Rabbana la adkhulaha hatta saraka asdiqauna. Ya Allah, saya nggak masuk surga dulu kecuali masuk surganya bareng dengan teman-teman saya. Wih lho, penake duwe kanca soleh yang ngono kuwi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nek ngaji kenapa gampang masuk surga? Ketika ngaji ini didoakan malaikat. Malaikat itu nek doa nggak pernah ditolak, karena malaikat itu disebut ibadul mukramun, hamba suci layak sunawah, nggak pernah maksiat. Siapa yang bisa ngasih tahu maksiatnya malaikat, tak hadiahi 100.000 no iki. Aku nggak yang ber100.000. Sebutkan satu aja maksiatnya malaikat nggak raiso. Makanya kalau doa nggak pernah ditolak. Tur malaikat yang hadir jumlahnya banyak. Nabi mengatakan malaikat yang hadir di majelis taklim itu saking bergejibunya, untet-untetan itu jarak mereka hanya 4 jari. Nabi mengatakan likulli arba'ati asabi' fihal malak. Jarak malaikat satu dengan yang lain hanya 4 jari. Hatta tata'atul ardu bil malak. Sampai bumi itu nek untet-untetan ki basa mriki napa? Menteot karena saking banyaknya jumlah malaikat. Ya tur doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi semua yang hadir, ampuni dosa-dosanya. Makanya antum kalau duduk pengajian gini aja ngisen-ngisen ke kesatuan malaikat. Jajar malaikat dolanan HP wae dikonyo-konyo malaikat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang menjadikan kenapa orang kalau ngaji gampang masuk surga, itu yang ketiga dia ngerti jalur tercepat sampai tujuan. Sama misalnya kalau ada lomba balapan motor, itu faktor penentu terbesarnya orang juara sampai tempat itu, kalau balapan liar gitu ya, itu bukan skill sopirnya, bukan gedenya motor, tapi ternyata pahamnya rute. Contoh, misalnya saya balapan motor sama Valentino Rossi, kira-kira menang mana? Mesti jawabannya menang kono toh. Iya nek ning sirkuit, Pak. Tapi kalau di jalanan umum terus rute yang menentukan saya, kok Tawangmangu sampai Purworejo tempat ibu saya kuno, tetap menang aku no, karena itu jalur tiap hari saya lewat no, itu rumah ibu saya sana, saya tinggalnya di Tawangmangu, jadi telusupan jalur tembus, jalur cepat ngerti. Nah dia walaupun juara nomor 1 kelas internasional, ora paham rute. Tawangmangu dolane menggok-menggok glangsar no, kok toko Palur dia bingung, ini arah Purworejo teng pundi Bu? Dia wong Italia kok takok kaya ngono ora paham, ya toh. Malah diarahkan mriko arah Sragen. Nah, kene toko Jogja kono mulek nang Sragen. Kenapa cepet saya paham jalur. Sama kenapa orang yang berilmu gampang masuk surga? Dia paham jalur tercepat untuk ke surga. Maka dengan ngaji kayak gini, Bu, jenengan nanti ngerti amalan kecil pahalane gede, ketoke amalane enteng, ora keringetan tapi masyaallah bobot timbangannya besar, atau amalannya dilakoni itu sebentar tapi pahalanya begitu panjang. Nah itu saya ngerti hanya orang ngaji. Contoh, podo-podo sholat, orang nek ngerti ilmunya, timbangannya neng omah ya mendingan neng masjid. Karena neng masjid itu pahalanya 27 kali lipat. Sholat neng omah 17 tahun sama neng masjid setahun aja nilai kalkulasi pahalanya gede neng masjid. Nek masjid Al-Amin gini, nek Masjidil Haram itu dibanding masjid gini 100.000 kali lipat. Kata Nabi, as-sholatu fil Masjidil Haram
Kami atau alfi rakaatin ala masjidin ghairi, sebanding dengan 100.000 rakaat masjid yang lain. Berarti di sana sehari seakan-akan ibadah di sini 100.000 hari. Nah, 100.000 hari nek dibikin bulan ketemunya sekitar 5.700 bulan. Nek dibikin tahun sekitar 227 tahun. Tak hitung ngono iki nganggo kalkulator ki mau pas ngobrol-ngobrol kayak karo dolanan HP. Kira-kira neng kono sedina memanjangnya umur piro ya? Tibake antum di sana sehari seakan-akan umur kita memanjangnya 227 tahun. Aku nek duit ngono mangkat ini gandeng dikon ngisi nang kene ra sida lho aku. Ya toh. Masalahe aku kono urung daftar ya. Tapi nek antum duwe duit rasa demane-man. Duit yang nggo karete dijegloki aja. Nanti antum mati getun itu. Karena duit yang menjadi milik kita itu yang antum serahkan pada Allah Ta'ala. Raketang pisan paling ora iki hidup itu pernah ruh Ka'bah, salat itu iso madhep Ka'bah ngono terus penak nang kono iso sak madhep-madhepe, ora madhep ngulon wae. Nang kene kan madhep ngulon kabeh to. Nang kono iso madhep ngetan, madhep ngidul bareng iso. Sepenting madhep Ka'bah. Nek pengen madhep ngetan ning kulon Ka'bah, nek pengen madhep ngidul ning lor Ka'bah. Gampang to. Masyaallah para nikmatku urung dosane sik rontok, belum lagi sik duit dikembalikan. Ada amalan yang membuat kita cepat kaya. Salah satu amalan yang melancarkan rezeki dan dijamin antum gak akan melarat seumur hidup. Apa itu? Antum haji atau umroh. Itu kata Nabi, tabi'ul hajja wal umroh fa innahuma yanfi'anid dunub wal fakir. Ikutilah haji atau umroh. Kenapa? Fa innahuma, kedua-duanya ini ya, itu yanfi'anid dunub wal fakir, akan bisa merontokkan dosa dan kefakiran. Jadi saya hilang nggak cuman dosanya sak melarat-melarate melu hilang. Kita jenengan dijelaske kok kaya ora pati percaya ngono ki ya. Ora apa-apa iki nganggo dalil gitu. Semua rahimahullah. Jadi itu ya, tadi ada 3 yang nggak boleh berhenti, nambah ilmu. Yang kedua, meningkatkan iman karena iman ini penentu surga dan neraka kita. Yang ketiga apa? Selalu melakukan ibadah atau ketaatan. Tapi yang untuk malam pagi hari ini, karena di gambar itu ditulis menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, saya ingin sampaikan satu ayat ya yang terkenal dalam surat Ar-Ra'du yang ini menjadi jaminan letak kebahagiaan ya. Dan bahagianya enggak cuma di dunia, tapi bahagia yang hakiki di akhirat. Jadi enakin dunia akhirat, seneng yang dunia akhirat. Yang gue seneng dunia tok terus nang akhirat rekoso itu tetap bangkrut dia, ya. Karena dunia dibanding akhirat, Nabi menggambarkan kayak kita ngecelup ke jari di lautan. Nah, itu air yang nempel itu dunia, lautannya itu akhirat. Jadi nek penak dunia kok nang akhirat rekoso, itu antum penake nggur sak tetes sik nemplek nang jari, kenikmatan sak samudra itu hilang, gitu loh. Makanya kebalikannya, kepepet rekoso kita di dunia, tapi bar itu nanti masuk surga, itu kita berarti rekoso nggur sak tetes, tapi kenikmatannya begitu luas di akhirat. Jamaah rahimahullah ya. Allah mengatakan, saya mulai ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman dijamin oleh Allah Ta'ala hatinya tenang, jiwanya bahagia. Bidzikrillah, dengan zikir. Udah, ini aja pendek ayat ini, tapi ini menjadi jawaban letak ketentraman dan ini janji Allah Ta'ala. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Allah itu pernah berjanji dalam Al-Quran minimal ada 4 yang itu enggak akan pernah diselisih. Janjinya apa? Salah satunya ini, orang beriman ini janji Allah dijamin hidupnya enggak akan bahagia. Ada janji yang lain dan Allah enggak ngingkari itu. Nah kita janji kan sering mengingkari. Misalnya janji jam 6 ngono ya 6:15 ngono kuwi nek awake dhewe. Ning gandeng kita biasa ngono kuwi. Aku dhewe sering kok ngono kuwi masalahe undangan jam 6 tekone 6:15 ngono kuwi. Masa tapi nek sik telat mubaleke kan bahaya gitu ya. Jamaah rahimahullah. Jadi itu janji Allah Ta'ala. Nah, kita nukilkan satu aja di antara janji Allah itu bahwa orang yang beriman dijamin jiwanya tenang. Ini yang enggak diketahui. Rata-rata orang nganggep bahagia ini tidak di perkara iman. Kalau Ibnul Jauzi itu dalam kitab Talbis Iblis itu menjelaskan roto-roto manusia kebanyakan itu nganggep namanya as-sakan ya, as-sa'adah, bahagia dan ketentraman ya fi arba'atil khisal, hanya di 4 tempat, hanya di 4 aja. Apa itu? Ittiba'u syahwat. Pertama, nek iso nuruti syahwat, kabeh keinginan keturutan. Butuh mangan, butuh ngombe, butuh mboking cewek-cewek, kabeh iso keturutan, ngantuk turuti terus. Rasane nek iso nuruti kabeh keinginan bahagia.
Tibae malah kualik. Orang itu nek pengen bahagia malah ngempet keinginan. Allah mengatakan fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut pada Allah dan menahan hawa nafsunya, ya wa nahan nafsanil hawa, apa jaminannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga. Dan surga itu ternyata enggak cuma di akhirat, tapi di dunianya dia merasakan surganya. Apa itu? Bahagia. Jadi nek pengen bahagia ditahan, pengen mangan enak ditahan, ngasih luwe. Ngono luwe madang ula enak. Makanya kata Imam Syafi'i, idammatu ta'am alju. Lawuh yang paling enak di muka bumi itu apa? Laper. Mbok lawuhe bangsa iwak-iwakan, bangsa amis-amisan, nek sedina madang esuk wis iwak pitik, terenceng iwak pitik meneh, jam 11 iwak pitik meneh, jeleh no karo iwak pitik ngono kuwi. Coba sedina ora madang terus ketemu tempe anget ngono apa tambah itu sambel gitu tok aja wis enak tuh. Karena ada rasa menahannya tadi. Sama kita kasih tahu ini kenapa keluarga mukmin itu rata-rata bahagia, tentrem dibanding yang lain. Walaupun ada susahnya jelas. Saya punya teman kerja di pengadilan itu, dalam waktu 1 bulan, khusus Kabupaten Karanganyar, itu angka perceraian berkisaran 500 sampai 600. Pandemi kemarin sampai 700 atau 800. Itu ya angka 500, ini 85% itu orangnya nggak sholat dan nggak ngaji. Jadi bukan dari keluarga yang paham agama, rata-rata gendro gitu. Kenapa? Ternyata penyebabnya dia nggak bisa ngempet syahwatnya. Makanya kalau keluarga mukmin kenapa cenderungnya lebih bahagia? Walaupun bojone misalnya ya rapati ayu ngono toh, tapi dia tetap bahagia karena bojone itu satu-satunya penyaluran. Dia ngerti perempuan cantik ditahan, dan dia salurkan hanya kepada istrinya yang sah. Makanya dia bahagia. Itu makanya ciri khas orang mukmin itu salah satunya kata Ibnul Qayyim itu syahwatnya besar kepada istrinya. Karena apa? Karena dia memang menahan hawa nafsunya, nggak sembarangan disalurkan. Beda sama orang-orang nggak paham agama, syahwatnya dueceret-eceret kemana-mana. Jangan ngerti artis kayak kurang ganteng biye, kurang ayu biye. Ayo nyatane pegatan aja to. Ayu-ayu kaya koncoku kayak si sopo kayak Raffi Ahmad kayak kasus kayak ning ora tak critakake kayak ya to. Awati fila rahimah ning aja dianu ki aku lali kok nyebut jeneng. Kok wonge nesu aku warani ngono ngokon polisi kayak Yusuf cekelan kayak aku nonton yang YouTube-e anu lho ngelek-elek jenengku ngono kuwi ya. Kok pas jeneng kuwi di tit ngono kuwi ya ben rapati ketok. Awati fila rahimah. Jadi ternyata letak bahagia bukan di situ, justru malah ditahan. Yang kedua, rata-rata nganggep bahagia itu filmal, duit. Kalau duitnya banyak mesti bahagia. Nek duit penentu bahagia, maka manusia paling bahagia itu korun. Duitnya kintalan, orang guru kintalan. Sampai gembok, gudang duitnya korun, itu dipikul wong 7 rakontal saking banyaknya. Tapi dalam riwayat, ada itu di sejarahnya korun itu. Waktu baca itu kan, ada waktu-waktu dia itu kayak depresi, nggak bisa tidur. Karena khawatir dirampok, khawatir dia sampai nyiapkan penjaga, satu gudangnya aja ada 70 dikubengi gini. Nggak bisa tidur. Beto, antum pengajian aja bisa tidur, tenang masalahnya. Rapati nggawa duit oke, jadi tenang. Gitu. Nggawa duit oke malah khawatir, ketir-ketir, omah mas kunci urung. Yang ketiga, orang nganggap bahagia itu apa? Firisyatin, jabatan. Rumah sana jadi pejabat bahagia sampai semua cara ditempuh masih masa kuabeh ambisinya pengen jadi pejabat semua cara ditempuh. Padahal itu juga nggak jamin. Antum lihat orang yang paling tinggi jabatannya di muka bumi itu Fir'aun karena dia jabat sebagai Tuhan. Ada nggak jabatan ngalahin Tuhan? Rasopan Fir'aun yang jabat Tuhan itu masa periodenya dalam riwayat 400 tahun. Ora pernah loro, ora pernah keroan, ora pernah opnam, ora pernah masuk angin barang. Itu memang dilulu itu, diujo. Tapi dalam riwayatnya di puncak jabatannya, dia malah puncak takut. Saking takutnya dia nyuruh pasukannya untuk bunuh semua bayi laki-laki. Karena ngimpi bahwa ada sosok laki-laki yang ngelengser jabatannya. Khawatir atau dilengser, khawatir. Terus ketir-ketir. Terus habis itu dia berbuat dolim. Sanuqatilu abna'akum, akan aku bunuh semua bayi laki-laki. Wa nastahyuna nisa'akum, kita tawan para perempuan-perempuannya. Si ayu-ayu engko tak pilih sih juara 1 2 3. Harapan 1 2 3. Masyaallah jadi pejabat sak senenge dhewe ngono kuwi. Mula wegah aku dadi pejabat, kuwatir nek dolim ngono kuwi. Itu, Pak. Puncak jabatan malah puncak takut coba. Nah, yang keempat, rata-rata nganggep bahagia itu adalah ya fit tasliyah, piknik, ya wisata-wisata.
Padahal wisatanya orang mukmin itu Nabi mengatakan tasruni qalbi fi arba'atil khisal. Piknikku kata Nabi yang membuat jiwaku tenang di 4 tempat. Apa itu? Fi thalabul ilmi, ngaji. Ini ngaji ini pikniknya antum. Ngaji ngene engko cerita ketemu koncone ya toh, metu teh ngobrol-ngobrol. Entek tahu telu. Mbok 15. Ya toh. Itu bahagia loh ngono kuwi. Bahkan gojek-gojeknya di taklim itu tidak mematikan hati. Padahal Nabi mengatakan semua gojekan mematikan hati. Makanya kita dilarang banyak cekikian, banyak tertawa. La tuksiru dohak, wa inna kasratu dohak, tumitul kulub. Banyak tertawa mematikan hati. Ternyata ada kecualinya. Kecualinya di 4 tempat ini. Ini hiburan orang mukmin. Tadi yang pertama ngaji. Kalau ada gojekan yang ngaji, itu akan menghidupkan hati. Ya toh? Kemudian yang kedua apa? Fil mar'ah as-solihah. Ketika kita bersanding dengan istri yang solihah, itu hiburan, kepepet di TV ngono ki ora apa-apa. Anak-anak engko hiburannya apa? Maka orang duwe TV ngono ki terus piye, Pak? Masa wong wedok ngomong ngono, ya wis sampaikan aja. Hiburanku ya dirimu, hiburanmu ya aku, ngono wae rampung toh. Karena menghiburan orang mukmin itu adalah pada perempuan yang solihah. Itu bahagia sekali itu. Nikmat, bahkan gojeknya dia ke istrinya itu tidak akan mematikan hati. Bahkan ada nasihat ini dari Imam Syafi'i bahwa salah satu kewajiban suami yang itu sering disepelekan. Ini bagian dari tafsir wa asruhunna bil ma'ruf, kata beliau, kata Imam Syafi'i, hendaklah pergaulah istrimu dengan baik. Apa kata beliau? Bentuk mempergauli istri dengan baik itu apa? Mulaibuha wa yudhahikuha wa tahsisul juz'an liwaqtihi bi khalwatu ila ahli. Hendaklah sering gojeki, mulaibuha itu dijak gojek, kemudian mudhahikuha, bikin dia tertawa, diseneng-senengke, kemudian takhsisul juz'an liwaqtihi, melonggarkan waktunya untuk nemeni dia bitasliyatil mubahat, dengan hiburan-hiburan yang mubah, dijak piknik bawa piye ngono lho. Mulane bojo-bojo galak ngene-ngene iki kan asline kurang piknik tok kuwi. Ya toh, coba ngeranya emosi jak piknik. Oh, jak touring. Luar kuwi malah mau touring tinggal terus. Bojo muring tetap touring, ya toh. Apapun masalahnya touring, bojo muring tetap touring. Bojone nanggung ngutang, ya toh. SPP rong bayar tinggal touring, ya kayak ngono. Nek touring ngejak bojone gitu loh, itu akan bahagia. Ini salah satu kewajiban suami loh ternyata. Penting untuk ngejak mereka piknik, jalan-jalan, seneng-seneng. Itu orang guru simpen ae nang omah. Bojone kan sesuai stres no depresi, anggur mentok tembok, ora ngerti dunia luar. Dia bojo mbok diangin-anginke ben kena sinar matahari. Dadi orang jamur nang omah kuwi. Jadi ben ngerti ada wasilah apa itu termasuk perintah kata Imam Syafi'i kewajiban suami loh kuwi, ya toh. Itu. Tadi nomor 2 itu ya. Itu aja. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini masalahnya perlu kita lanjutkan, kok kesuwen masalahnya ini. Jadi letak bahagia itu ternyata bukan pada 4 itu tadi. Itu cuma pelengkap saja, punya harta, punya jabatan, punya bisa nuruti keinginan. Itu nanti menjadi pelengkap bahagia. Itu tapi penentunya adalah pada ayat ini adalah dia betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini yang jadi pertanyaan gini Pak, kenapa orang yang beriman dijamin hidupnya tenang, bahagia? Kira-kira apa jawabannya? Tak jawab dhewe aja, nunggu kan kesuwen iki waktune santai ya toh. Ini dijelaskan ini oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ada 3 alasan atau 3 penyebab kenapa orang itu kalau beriman hidupnya pasti bahagia. Yang pertama, dia punya kekayaan yang paling mahal. Yang iman itu harganya lebih mahal dari emas seberat bumi. Karena lawan dari iman itu kafir, Pak. Kalau kita nggak punya iman berarti kita ini di sisi Allah Ta'ala seperti orang kafir. Dan orang kafir itu nggak ada harganya. Antum ngerti? Orang kafir itu nggak dianggap oleh Allah Ta'ala. Kaya bukan manusia kok. Orang itu kalau nggak punya iman itu kaya duwong. Kerjanya gur mangan, dolan, seneng-seneng, nuruti syahwat, ngelompok-ngelompoke duit, mogleng-mogleng, ngelencar-ngelencar, turu, ngelompoke duit, bangga-bangganan, pamer-pameran, terus mati. Lah apa bedanya dengan binatang? Mangan, turu, dolan, mogleng-mogleng, ngelencar. Makanya Allah mengatakan innalladzina kafaru yatamatta'un wa yakulun. Orang kafir itu kerjaannya cuma 2, seneng-seneng, nuruti syahwat, mangan-mangan. Kama ta'kulul an'am. Kata Allah seperti binatang ternak, sapi, kambing, onta, burung itu. Antum ngerti burung?
kerjaan burung lanang itu pergi pagi pulang sore, is ngono kuwi terus. Burung wedok yang nggur neng susuh kae ngendok angrem ngeloloi, engko nek wis anae mabur ngendok meneh, ya ngasih kiamat ngono kuwi. Nanti nek wis rodok tuwek itu burung mungkin cerita ke istrinya, alhamdulillah ya iki manuk lanang ngomong neng bojone, anake dhewe wis dadi manuk kabeh, wis duwe susuh dhewe-dhewe, ya toh. Alhamdulillah. Nah, terus arep ngopo? Ngerti tuwa, ngerti mati. Lah urip kok nggo kaya ngono. Makanya nomor satu itu iman ini Masya Allah yang mengangkat derajat kita. Kalau bukan karena iman gak ada harganya Pak kita ini. Saya pernah tugas di daerah suku pedalaman di Halmahera, Togotil namanya. Itu ketemu Masya Allah ini manusia tapi kok ya Allah kaya bukan manusia. Long makan ya bareng binatangnya, rumah ya bikin rumahnya kaya kandang, kewan yang masuk di situ, ada apa ngopeni, ada apa itu anjing, ada babi, ada binatang apa diopeni kabeh. Iku ning jero omahe itu ya turune padha ning ngisor madang ya padha makan di bawah kabeh, ora wesuh, ora wudu, ora salat, ora kelingan apa-apa, ora padha-padha ora klamben, padha-padha ora salat, padha-padha pipis sembarangan. Itu apa bedanya dengan binatang itu? Kalau bukan karena iman, Pak, enggak ada martabatnya kita ini. Itu makanya mahal iman itu. Antum mati nggak bawa iman, walaupun nebus dengan emas seberat bumi, orang bakal kontal. Antum mengerti harga iman sebesar senilai emas yang seberat bumi. Itu dalilnya surat Ali Imran 182 itu. Innalladzina kafaru, orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya toh? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar, orang yang kafir terus matinya dalam keadaan dia tidak punya iman, fala yuqbalu ahadun mil'ul ardi zahaban, maka dia enggak akan bisa nebus iman itu walaupun dengan emas seberat bumi. Pernah ngerti bobot bumi berapa? 678.000 triliun ton. Padahal sak triliun itu 1.000 miliar, sak miliar 1.000 juta ton, sak ton itu 1.000 kilo, sekilo itu 1.000 gram. Nek sak gram emas kuwi neng daerah Tangmangu 700.000, nek kene ya paling 500 kene iki. Misale 700 berarti 700.000 ping 1000 ping 1000 ping 1000 ping 1000 ping 1000 ping 780 triliun. Kuwi harga iman. Aku yang kok dijual dengan harga murah. Supermi telung tobos sama utang 5 juta ditutup ini atau yayasan non muslim langsung murtad. Rendahnya iman itu. Ya, ini alasannya. Yang kedua, kenapa orang beriman itu bahagia? Ini orang yang beriman itu dia nyikapi apapun yang menimpa dia, ini kabeh menjadi kebaikan dan dia bisa ngambil hikmah atau sisi positif dari semua yang menimpa dia. Ojo meneh kok sehat, loro ngono wong orang beriman iki uripe tetep enak, loro barokah oke, hikmah oke, loro itu nambah rezeki. Karena biasanya rande gula mbasan loro, gula teh iso ngasih kintalan lho winganane kae. Terus biasanya rande duit, mbasan opnam entek 1,7 juta, gur nang klinik diempus entek 2 kempleng lho. Lah kok mbasan pulang jamaah masjid do ngamplopi kabeh. Mbasan dibuka entuke 3,1 juta. Wah malah bati piro kuwi ya. Asik nanti bae ngono kuwi. Dene orang beriman wis paling nggo apik kabeh. Aja meneh kok awake sehat loro lho kayak gitu. Aja meneh kok sugih, mbok melarat to, dia tetap bahagia. Ngerti keutamaan orang melarat, hisabnya lebih ringan. Terus orang melarat itu nanti masuk surganya ya dibanding orang kaya yang masuk surga lebih dulu. Antrian itu bedanya setengah hari. Ning hitungan setengah hari di akhirat itu 500 tahun di dunia. Karena Allah mengatakan kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Gambaran 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Para sangar itu. Beda orang kalau nggak punya iman, yaitu tadi nyata dia selalu nyikapi aja meneh kok kondisi sakit, stres dia sehat saja loh nggak bahagia. Aja meneh kok kondisi melarat, sugih saja. Orang tuh kalau nggak punya iman sugih loh, tersiksa kok. Gimana siksaan wong sugih? Ya tadi ora iso leren. Coba jangan tonton wong sugih-sugih. Ora iso ngaji ngene iki. Sibuk kok kan trayek, kok kan proyek, kok kan gagasan, kok kan analisa. Wis ora iso, ya toh. Golek wis tersiksa, nanti dapat ya kuatir tersiksa meneh. Ambisinya enggak ada puas ya siksaan. Apa siksaan orang kaya? Kalau enggak punya iman itu hamun lazimun. Ambisi terus pengen nuruti nggak ada puasnya, motor sudah NMAX keluaran terbaru, ada model baru lagi pengen mana, mobil sudah bagus pengen terus turuti terus sampai mati dewe ngono kuwi engko. Obate kene antum orang beriman qanaah, bahagia, bojone wis ayu kabeh-kabeh aja
dulu terpesona dengan istrinya, tiba-tiba ora kona aku ambisi terus mobilnya ditulis tak tunggu rondomu. Mas duwe bojo sik nunggu rondone wong, gimana bahagia kayak gitu terus. Makanya Allah itu melarang kita kepencut, kepengin terpesona dengan kekayaan orang kafir. Enggak usah kepengin, Mak. Kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum. Rasa takjub, enggak usah kepengin. Wah, belalak, melongo-melongo ngerti wong sugih itu. Kenapa? Innama yuridu wa liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu pengen menyiksa orang kafir itu justru dengan kekayaan dia, duit dia itu menjadi alat untuk menyiksa dia. Itu tersiksa itu. Makanya ya ini jawaban yang kedua. Nah, yang ketiga, ini kenapa orang mukmin itu bahagia? Ini yang menarik. Orang mukmin ini dia ketaatannya, ketundukannya dan takutnya itu fokus hanya kepada Allah. Dia punya ketergantungan backing yang kuat yaitu Allah Ta'ala. Mulai tenang banget. Misalnya gini, ada 3 orang. Satu Pak Presiden, satu Pak, siapa sih paling sugih sa Indonesia kayak? Misalnya orang sa Indonesia, sak negara sisa, nopo sak dunia, misalnya Belgia, duitnya kan 600 miliar dolar. Nah dikalkulasi satu, wah oke banget lah, dihitung nganggo duit ngono ki sekitar 18 kontainer duit atusan ribu kabeh nek dikalkulasi duitnya. Itu saking oke. Itu misalnya ada 3 orang, satu presiden, satu itu yang paling sugih tadi, satu fisiknya paling kuat, juara gelut nasional, misalnya Habib itu ya. Terus wong telu ngomong, Mas Yusuf, rasa khawatir, enek apa-apa ngomong aku, kita bertiga wis oke kabeh engko tak dukung. Wah, tenang no. Backingane nek presiden, nek apa-apa tenang, nek presiden, nek ra ngono nek apa wong paling sugih, apa-apa bayari kono. Terus nek sing ngejak gelut, tak pasrahke sitok iki mau. Lah tenang banget no. Lah antum di belakangnya punya Allah Taala, Maha Kaya, Maha Perkuasa, Maha Kuat, Maha berilmu dan sebagainya. Lah kok khawatir ora? Makanya orang mukmin itu tenang, enggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Coba antum lihat, orang kalau imannya lemah, anggur ketir-ketir ketakutan aja, nyata arep ngijabke anak khawatir. Engko nek ora pas piye iki le masalah calon bojo itu jadi pasangan seumur urip. Aja ngasih kleru, aja ngasih salah pilih. Makanya ritualnya golek bojo kowe direwangi apa namanya golek sangkan parane wetone. Nyata masih takok Mbah dukun barang, Mbah pripun Mbah? Itu lagi moro ning gone dukun aja salate ora ketampa lho, Pak. Aku lho mboten moro, Pak. Kula nggur WA. WA ki nek konsultasi ki padha wae, gitu. Bantai wae. Anu kula mau ngampirke ya. Mbah, mangke nek tindak tang mangu kula aturi pinarak, bahasan pinarak. Terus saya kan enggak datang cuman ngampirke. Terus sisan ngiras pantes niki konsultasi, Mbah. Pripun? Niki kan kula rencana Selasa paing bejing dhewe ngijabke anak wedok. Oh iya. Lah anakmu lahir kapan, Le? Anu Selasa paing, Mbah. Lah calone Rebo Kliwon. Wih, bahaya kuwi. Kuwi nek menurut perimbuan itu wetone ra pas kuwi. Masalah iki sione iki nek iki sio ikan ngono ki sio kucing. Nah, ikan karo kucing ki ra gathuk. Ngono dadi bojo kerah wae kuwi. Nek iso tak prenggake becik ya aja terus-teruske. Golekno bojo sik wetone ki laire Kemis Pon. Dituruti kaya ngono kuwi. Apa ora bunek dhewe golek wis cocok ya to, wis apik agamane nggur beda wetone ra sidok coba. Akhirnya anak sik Kemis Pon padahal rupane ra genah kaya ngono ya. Wis iki cocok lagi wetone iki masalahe. Aduh, orang beriman itu enggak ada yang ditakuti kecuali Allah Ta'ala. Coba, kalau enggak punya iman, khawatir terus. Batu besar takut, bengi-bengi nek manuk wik ngono takut iki sapa sik mati. Apa hubungane manuk kaya ngono kuwi karo wong mati? Jenenge manuk yang ngono kuwi nek mbek ngono kuwi wedhus kedek ben wis ngerti no kaya ngono kok ya bingung. Nek tekek ngono muni bingung. Mengkaitkan apa-apa dengan binatang, tatoyur kayak gitu itu. Tok-tok tekek. Sugih. Tekek melarat. Tekek sugih. Wah, sugih iki. Lah kok muni pisan kas? Tekek melarat. Ora muni. Asem tenan iki tekek iki. Wah, gue ajar di dulang bako, anggelenter-gelenter. Iki tekek salah apa? Mengkaitkan kekayaan dengan itu, Masya Allah. Ada lagi yang parah, Pak. Karena kalau zaman Nabi itu kan mereka saking khawatirnya, maka ben tenang itu mereka akhirnya golek gegondelan. Kalau bukan ke dukun, jimat. Kalau enggak jimat, mengkaitkan ke tatoyur itu. Itu kalau orang Arab zaman Nabi, itu nek arep lunga, itu aman apa ora, mereka melepas burung. Makanya disebut tatoyur. Tatoyur itu dari kata toyur artinya burung. Nanti nek dilepas itu mabur nengen berarti aman.
perjalanan selamat, tapi kalau burung itu terbangnya ke kiri, berarti bahaya. Nah, sekarang ya orang nganggo burung ngono penting apa iso dikaitke. Misalnya arep dodol iki, dodol kembang iki sesuk ngiwa apa nengen ya. Toko pasar kae nek nengen arah Magetan, nek ngiri arah Karanganyar. Iki cocoke ndi iki? Akhirnya dia bingung nonton bojone. Nek bojone turune mlungker nengen, wah sesuk dodole nengen iki, cocok iki. Jelas engko laris. Itu syirik kayak gitu itu. Nek bojone mlungker ngiwa, nah itu berarti besok dodole arah ke kiri. Nek bojone mengkurep, wah bahaya. Itu nek dodol nanti bahaya iki, jelungep iki. Masya Allah itu kayak gitu tuh bagian dari kesyirikan tatoyur yang kemudian menjadikan kita nggak akan bahagia. Lainnya orang beriman tuh nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Ta'ala. Mbok Senen Wage, mbok Rebo Kliwon, mbok apa mlungker nengen, mbok mlungker ngiwa. Lah orang itu Masya Allah sasi suro takut. Ongko 13 lo takut tuh, ongko 13 itu. Ini numpak bis gane kursine 13 wedi, ganti pesawat ya boardingnya 13 wedi meneh, numpak ojek aja gandeng kaosnya nek tulisan pilih nomor 13 ya. Akhirnya opnam kok. Bosan opnam aja ketika mau dimasukkan kamar nomor 13 ngomong neng dokter Pak. Kalau tiba-tiba mlebu kamar nomor 13 mendingan mati jopo wae. Rela mati nang jopo gua. Ada loh Pak, rumah sakit Islam itu kamar 13 gak ada. Itu teman saya yang cerita itu. Pas dirawat orang tak sebut ke daerah bahaya no. Itu dia sampai tanya ke dokternya, Pak, ini kan rumah sakit Islam, masuk kamar 13 gak ada. Apa kata dia? Ada Mas, ning Rapayu. Gandeng Rapayu sama kepala rumah sakit diganti 12A, 12B. Oh, sekarang laris loh itu. Kuwi sik pinter rumah sakit apa sih on pasiennya kayak ngono kuwi. Masya Allah. Makanya kita punya iman, gak ada yang ditakuti kecuali Allah Ta'ala. Ini 3 alasan kenapa orang mukmin bahagia. Nah kalau ada pertanyaan lagi, lah sekarang kita sudah beriman Pak, tapi kenapa hati masih gelisah, resah, masih gak merasakan tenang, masih bete, bunek, judek, itu gembleget dan resah, ngerasakan kayak bosan urip. Walaupun sudah beriman kok hati masih merasakan kurang tentrem, kurang bahagia. Nah ini sambungan ayat itu apa? Namanya ketenangan orang mukmin itu sambungannya dengan dzikir. Dzikir berarti tinggal satu tok, dzikirnya kurang. Nah antum sudah beriman kok masih resah, kadang-kadang ngerasake bunek, kadang-kadang sedih, ora leren-leren ya toh. Nah itu berarti kurang kurang dzikirnya gitu aja. Nah dzikir Pak, itu yang penting ini yang kita kaji sekarang ya. Jadi dzikir itu bentuknya enggak cuman dzikir biasa kayak dzikir pagi, sore, dzikir maksurat atau tahmid, takbir, tahlil, itu ya dzikir. Tapi dzikir itu enggak cuman itu. Nah ini saya ingin sampaikan 6 jenis dzikir dalam ayat ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang 6 jenis dzikir di dalam Al-Quran yang itu menjadi penyebab ketentraman hidup orang mukmin. Karena orang beriman dijamin bahagia. Nek kurang bahagia itu berarti kurang satu tok, dzikirnya sih kurang. Nah dzikir itu apa? Nah, dzikir ini ada 6 bentuk dzikir yang membahagiakan atau menyempurnakan bahagia di dalam Al-Quran. Pertama, dzikir itu disebut adalah sholat. Karena ini dalilnya, nek sholat itu tafsirnya dzikir itu apa? Dalam surat Al-Jumu'ah itu kan ada ayat idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan sholat segera dzikir. Berarti dzikir dalam ayat itu artinya apa? Sholat. Makanya Nabi kalau sedih nyuruh sholat. Kalau kita bingung-bingung sholat. Pokoknya sholat itu menenteramkan. Maka ciri-ciri orang itu ya kalau sholatnya bagus itu tambah tenang, tambah sabar, ya tambah longgar hatinya, ya tambah tentrem jiwanya. Itu kalau sholatnya bagus. Ya ada beberapa tanda kalau orang itu sholatnya bagus, tapi kebalikannya kalau sholatnya rusak, ya itu bahaya yang muncul begitu banyak. Ini saya ingin sampaikan ya beberapa tanda yang disebutkan oleh penulis kitab itu di Ighosatul Lahfan itu penulisnya. Ya sama Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwa ada 6 tanda kalau orang itu sholatnya bagus, sholatnya diterima. Ini untuk ukuran. Pertama, orangnya itu tambah tentrem hatinya. Nek sholat apik itu tambah tentrem, tambah seneng, tambah bahagia, tambah sukses. Karena sholat itu sambungannya dengan ketentraman hidup. Inna sholat sakanalahum, sholat itu menentramkan. Itu loh. Makanya kalau ayat sholat sambungannya dengan kesuksesan dan ketentraman. Jangan ngerti kalau muadzin itu hayya ala sholah, sambungannya apa coba? Hayya alal
Falah, apa arti falah? Falah itu artinya ada 4. An-najah, sukses, as-sa'adah, bahagia, al-fadilah, rezeki, kemudian yang keempat husnul matlub, tercapai tujuan. Jadi ini antum pengen tercapai tujuan, pengen sukses, pengen rezekinya lancar, pengen hatinya tentrem, sholat, itu panggonane. Bahkan termasuk hadis yang menjelaskan sholat jamaah itu 27 kali lipat. Itu enggak cuma pahalanya, nek dikerjakan di masjid. Tapi yo suksesnya dilipat gandakan, kemudian bahagianya juga dilipat gandakan. Ya 4-4-nya ini, yang didobelkan 27 itu, ya 4-4-nya ini. Masya Allah gitu ya, makanya tambah tentrem. Ada lagi tanda kalau sholatnya itu diterima, sholat ini sudah bagus. Tanda yang kedua Pak, nanti dia jadi penyabar, longgar hati, orang ngamuan. Makanya kalau antum duwe suami bu, duwe bojo kok ngamuan, kuwi kon dandani sholatnya. Karena sholat itu melapangkan hati. Ada ayatnya, nah, sholat sama sabar itu digandengkan. Wasta'inu sabri sholat, sabar sholat jadi sabar. Nah, saya dari kelingan, teman saya yang tadi cerita 85% dari 500 kasus perceraian itu ternyata yang 85% kira ngaji ki ya ora salat. Masalahnya itu ora salat. Mulane nggur gendro wae padu wae karo bojone. Enek sik pegatan lucu banget gara-gara memean. Bojone besok memeni padahal akrab. Tadi bagus ngobrol gayang ngono kae, terus sik wedok memeni sok lanang ngegame. Terus bosan telotong-telotong udan itu dia karo nyucu ngomong, "Kae Mas anu niku." Terus dia ngegame wae. Akhirnya bosan metu, "Piye to Mas? Kan kita orang menghargai terus engkel-engkelan piye jadi wong lanang game tak buanting piye HP-ne." Ngerti kok. Sok lanang emosi ngono kuwi. Buanting kok tak buanting ngono terus engkel-engkelan. Kowe asline ra seneng karo kowe ya kok. Terus sik wedok, "Emange aku ya seneng karo kowe." Ndebene enek sik nglamar aku pegatan. Kaget lho. Kok ngasih pegatan ya padahal nggur jemuran. Ana nggur memean kaya ngono mbok dicelupke meneh dipures meneh ning mesin cuci karek jemur ngene rampung to jane. Dadi bae wong kene ra salat ki nggur kaya ngono emosi baru kuwi terus pegatan. Saiki gelo banget. Aku yo anu esuk ki sik apik Pak. Aku ngerti-ngerti sampai segitunya ngono. Ya masalahnya nek ngamuk ki ente ora iso nahan omongan mbok wis meneng sik ngono enek emosi ki meneng. Pokoke ngomong ya kaya ngono kuwi akhirnya. Ternyata ora salat memang efeknya berat. Ada lagi nih, tanda kalau sholatnya itu bisa bagus diterima, nanti dia nggak terjebak syahwat atau pornografi. Karena ternyata ini dalilnya, orang itu sering kecanduan pornografi syahwat, itu ternyata dia penyebab terbesarnya nyepelek ke sholat. Mana dalilnya? Allah mengatakan ad-du'us sholah wattaba'us syahwat. Orang yang meremehkan sholat mesti kecanduan syahwat. Makanya jenengan tonton cah nom-nom kayak, si modele ora sholat rambutnya dipilok kerjane nggur kledrang pacaran, motor jontet-jontet ngono kae. Itu ditonton HP-ne. Engko lak gambare gilani-gilani. Antum aja khusnudon terus, Pak. Oh, anakku aman, nek anakku ki apik anakku ki, gitu. Walaupun ra salat to, gitu. Walaupun ketoke kowe bocah ki ra tau gelem ning masjid, ra tau salat to. Oh, tapi kae aman kae, tak jamin kae. Jenengan ngerti aman dari mana wong ayatnya itu. Bocah ki nek salate rapi, mbok tandangane kaya santri to mlidit, basane halus to, nek ketemu sapa-sapa sopan to, nek salate ra beres, iki kasus engko kena syahwat itu. Saya pernah ngalami dimintai tolong itu, bocah ketoke halus apian, lah kok gondol tanggane 3 dina ora mulih ngono. Bapak sih, ya Allah, sampai segitunya itu. Padahal wong sopan banget nek ketemu monggo, oh puas, Masya Allah. Kebalikannya, mbok tandangannya kayak preman loh, tapi nek krungu adzan jurantel ke masjid, wah wi insya Allah itu preman masih terkondisi, aman dan terkendali. Walaupun preman yang penting krungu adzan jurantel ke masjid, sholatnya api, aman. Itu ukurannya sholat. Jenengan bu nek pengen ngerti anak itu api apa ora, patokane aja tampilan. Antum sering kapusan, oh HP-nya api, di password antum ora ngerti masalahnya. Itu. Pokoknya oke lah lain waktu ini nomor 1 masalah kan ada 6 tafsir dzikir. Penting nomor 1 sholat. Makanya kalau kita kurang tenang kon dandani sholat kita, ya toh, diperbagus sholatnya. Semakin bagus sholatnya, semakin sukses, semakin lancar rezekinya. Termasuk ini salah satu ciri-ciri ya kalau orang itu sholatnya nggak beres, melarat, terlunta-lunta hidupnya. Tapi orang kalau sholatnya bagus itu rezekinya dibaikkan oleh Allah Taala. Ada ayatnya bahwa sholat itu sambungannya dengan duit, rezeki itu banyak banget loh. Contoh ya, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dijogo tenan salat itu, latas alurizqa, rasa khawatir bab rezeki. Nahnu narzuquka, tak cukupi kabeh rezekimu, tak cukupi, cukup. Nah, antum tugasnya penting salate apik, nanti rezeki baik. Contoh, perlu contoh betul?
Jangan tonton wong Arab ngono kae. Apa enek sik rekoso nyambut gawe kaya antum direwangi nglebur-nglebur ngono barang kae. Ora enek wong Arab kuwi kerjane nggo kledreng-kledreng, sopang-soping, ngejak bojone, bojo kiwa ton gandeng kabeh, padahal ora tau nyambut gawe. Sing penting krungu adzan jurantel ke masjid. Coba antum lihat orang-orang Arab krungu adzan, toko langsung tutup kabeh. Mbok ngelungi duit ngono. Istamir badin, istamir. Lanjutkin ku sik tutup sik krungu adzan. Nah, saiki Indonesia kaya ngono kuwi mulakno ngenes-ngenes uripe karena salatnya ra beres. Wong yang ngasih rezeki loh Allah Ta'ala. Lah kok antum pengen nambah rezeki kok meninggalkan pemberi rezeki loh, logikanya piye? Misalnya gini, saya yang juragan gaji jenengan pekerjaannya tak gaji 10 juta. Tugasmu iki ya sama Allah ciptakan kita ibadah, tugasmu ibadah, salat, rezeki tak jamin. Lah kok demi ngoyok rezeki malah ninggalke tugas. Direwangi ngoyo mosak masuk kolam kabut jongker balik koling kayak gitu demi ngoyok duit ya toh. Tapi kemudian kita meninggalkan tugas yang pokok. Ayalah mubadir tuas kesel tok itu enggak dapat. Kat mau nek nelpon wae. Baik gitu ya. Ini yang pertama, tafsir dzikir tadi apa? Nomor 1 salat. Yang kedua, tafsir dzikir yang kedua itu Al-Qur'an. Makanya nama lain Al-Qur'an itu az-zikru. Zikir. Bahkan ada ayat yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Aku turunkan zikir yaitu Al-Qur'an, wa inna nahu lahafidun. Aku yang akan jaga. Bahkan ada ayat yang sangat tepat spesifik banget. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an itu langsung disebut dengan zikir. Itu langsung hidupnya akan sempit, enggak akan pernah bahagia. Makanya kalau antum ingin bahagia, jangan berpaling dari Al-Qur'an. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an yaitu dzikir, fa innalahu ma'isyatan donka, maka hidupnya tambah sesek, tambah sempit, rohnya semakin kering, bahkan bisa mati. Karena Al-Qur'an itu nyawa roh kita. Nabi mengatakan al-jahilu bil Qur'an, orang yang belas enggak pernah baca Quran, kana arwahuhum qabla mautihim mautun, maka rohnya sudah mati sebelum dia mati, wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun, dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Ibu-ibu duwe bojo ra tau maca Quran belas, kuwi kaya turu karo kijing, kaya kuburan ngono kae. Mayat hidup ora. Makanya nyawa kita Al-Qur'an. Kata Ibnul Qayyim, Al-Qur'an itu akan memberikan 6 maziyah. Pertama apa? Ruhiyah, tadi nyawa. Kalau enggak ada Quran kaya jerangkong, kaya mayat hidup. Yang kedua apa? Rafi'ah, mengangkat derajat. Kabeh-kabehnya disandingke Quran terangkat itu. Derajatnya kota Mekah jadi mulia karena Al-Quran turunnya di Mekah. Surat Makkiyah, Nabi Muhammad Nabi paling mulia karena mukjizatnya Al-Quran. Malaikat Jibril malaikat paling mulia karena tugasnya menurunkan Quran. Kabeh pokoknya enek Quran mesti jadi paling mulia. Malam Lailatul Qadar, malam paling mulia itu ya karena turunnya Al-Quran. Terus kabeh pokoknya sanding ke Quran mulia. Apa? Yang ketiga maziyahnya ini syafa'ah, menjadi penolong kita. Iqra'ul Quran, terus baca Quran. Nah, kita tuh tiap hari dibaca liane Facebook, WA. Wong hadisnya itu bukan Iqra'u Samsung, Iqra'ul Quran. Itu nanti yang jadi penolong. Tapi anu Pak, Samsungku ya ini Al-Qur'an ya Pak. Ya walaupun ada, gue nek ra kepepet ke ya tau aja neng kono karena barokahnya beda. Karena Al-Qur'an itu enggak mungkin ada maksiatnya, tapi kalau HP walaupun ada Al-Qur'annya, itu HP itu iso nggo maksiat, iso nggo nonton maca Quran. Mulane baca Quran lewat HP barokahnya hilang. Mulane rasane beda to. Jane maca Quran mushaf karo HP penak budi. Penak mushaf asli to. Rasane beda, itu barokah itu ngono kuwi ngeceknya itu. Ki kok rasane ora kaya ngaji kayak gini, terus karo ngaji nggur lewat Zoom meeting, nggur online dorang daring kaya ngono kae. Begurune karo Syekh Google karo Almed Sosu Khamsatul Asya atau Twitteru al TikToku al Instagramu nggur kaya ngono kuwi tok. Ya entuk ilmu tapi rasane barokahe tentreme ati ya tetep beda. Itu makanya Al-Qur'an ini menjadi nyawa, kemudian mengangkat derajat, termasuk Masya Allah, mubarakah. Ini yang pengen saya sampaikan, keberkahannya itu loh. Al-Quran itu mendatangkan berkah. Antum ngajari Quran, dijamin barokahnya Quran, orang bakal kelaparan. Ada hadisnya toh, nggak akan kelaparan orang yang ngajari Quran. Pas kemarin anak saya itu selesai tugas ngono kuwi, ya toh kandhani, wah aku nang kono wis entuk gaji ngajar nang pondok ngene-ngene iki terus engko piye nang omah. Lha kuwi nang omah melu genteni jadwal ngajar-ngajar taklim, ibu-ibu mbah-mbah ngono kuwi. Lah terus engko piye? Alah kok kuwatir nanti ngajari Al-Qur'an tak jamin apa kurang percaya toh. Ora bakal melarat ngono kuwi.
Walaupun mungkin nilai kalkulasi matematiknya nggak ada, tapi dijamin barokahnya Quran. Ya toh, ora bakal kekurangan. Wong urip nggur tok lam taklim toblak-tablik wirawiri rono rene renes lho kuwi. Ya toh, kowe enak apa bingunge coba? Apa ente nonton wae coba, ente tonton dia nek mubalek atau kiai atau tokoh ya toh kemudian uripe ngenes ada enggak? Pernah ngerti kiai ulama terus uripe terlunta-lunta ada enggak? Padahal nek dipikir nyambut gawe apa? Ya kerjane nggur ngojang ngaji, tolam taklim, toblak tablik, kaya ngono kuwi terus coba apa kekurangan rata-rata lho jenenge ulama, jenenge kiai kuwi. Masyaallah weteng pul, pulsa pul, dompet pul, ya to kuota pul, kabeh-kabeh pul, mobilnya halus-halus, bojone ayu-ayu, anake lucu-lucu. Endi enek sik ngenes-ngenes misale kiai bengi-bengi nelektor ngono enek ora? Tak ngono kuwi terus gendelang-gendeleng kae bocah ngono kuwi. Terus nggih. Tenang pokoke. Yes, rasa khawatir. Al-Quran itu barokah, itu lagi rezeki. Barokahnya, coba jenengan tonton Pak. Sekolah saja, kalau nggak ada mambu-mambu Quran, orang ini ambu-ambune Quran, sekarang ora payu. Di tempat saya itu, sak kecamatan, ada 3 SD ditutup karena kentean murid. Padahal betul-betul nek di logikake bangunannya api, terus orang bayar, kok mosok total muridnya 16. 6 kelas kok 16 gini. Gurunya 11 muridnya 16. Sementara kita bikin sekolah itu lagi SD atau MIT sama apa namanya diniyah kaya ngono kuwi. Itu lagi buka ngono urung nganggo gelombang-gelombangan, langsung full ketutup kabeh ngasih nginden-nginden ngono. Pak aku daftar ton Pak ngono kuwi. Kae lho SD kae lho gedunge mangkrak kae ngono. Lah nang kono diajari apa ngono kuwi. Itu karena nggak ada Al-Qurannya. Kalau sekolah ada unsur Al-Quran, rumah tahfidz apa itu Masya Allah ngasih nolak-nolak murid coba. Kampung dikatakan barokah ya kalau di situ ada Al-Quran. Coba, saya ini aslinya lahir di Jakarta. Tadi saya ngobrol sama takmir, ini ora percaya kita takmir. Masuk bodine kaya ngono Jakarta lah. Apa perlu tak tudoke KTP ngono. Saya itu sepupuan sama Bupati asik kemarin ngisi sini. Oke ya Jakarta to ora iso basa Indonesia, ora iso basa Jawa. Ya sama nek kita ngerasakan ning Jakarta itu wis gedung apa segitu kuat sik bikin penak ning Jakarta satu tok. Gur nek ning masjid aku kuwi. Kono Jakarta sumpek panas, metu kabeh terikat dunia kabeh lagi metu kok omah itu wis ora duwe latar langsung jalan raya. Aku bayangke yo bunek ya uripe nek kaya ngene iki. Wis ora enek apa sik padang-padang, ora enek sik ijo-ijo, ora enek banyu sik mili, ora enek swara wedhus, ora enek apa bangsa sik taklim-taklim rumah Quran. Makanya Ibnu Katsir ngatakan kampung barokah itu ketika menjelaskan ayat laukana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alim barokah itu beliau mengatakan 3 ciri-ciri kampung barokah. Pertama ada masjid yang makmur. Masjid makmur itu sholat jamaah full, kemudian zakat sirkulasi lancar, sama yang ketiga penduduk sekitarnya tenang. Kan ayatnya gitu, aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau masjid itu bikin tenang itu masjid makmur. Kalau masjid jamaahnya full itu makmur. Zakat mlebu metune sirkulasi bagus itu makmur itu. Misalnya sedih neng masjid jadi tenang, randuwe panganan neng masjid akhirnya untuk panganan. Ngono kuwi berarti masjid makmur. Itu lo tenang ngono lo. Paduro bojone turu masjid. Wah ngono no. Masjid enek kasur ngono. Nek aku lewat kene tak ngecek kene iki enek kasure ora ngono. Nek urung enek kasure, urung enek dispenser ngono kuwi berarti urung patek makmur. Karena patokane makmur ki nang kono ora diusir. Arep turu ngono ki. Iki wong ndi iki? Maaf ya, ini enggak boleh untuk tidur. Walah masjid apa? Urung makmur kuwi. Masjid itu nek makmur untuk nggo turu, itu rumah Allah Ta'ala itu tempat paling nyaman di muka bumi ya toh. Bahkan kampung dikatakan makmur nek masjid. Yang kedua tadi ada taklimul Quran kata beliau itu. Itu kampungnya itu banyak yang baca Quran, ada rumah tahfidz, ada TPA, ada rumah Quran, pondok pesantren, pondok tahfidz. Oh itu barokah itu. Sama yang ketiga, ittakhadul ghanam. Penduduknya banyak yang melihara kambing. Nah itu. Jadi nek kampung itu banyak kambing berarti banyak rumput, banyak air, terus banyak amalan sunnah di situ itu. Misalnya akikoh, korban, terus panganannya ya enak-enak, bangsa tengkleng, sate, gulai, ngono kuwi. Lah tempat saya itu Masya Allah masjidnya makmur kabeh, TPA oke. Terus tiap rumah alhamdulillah punya kambing rata-rata. Wah itu terasa nikmat sekali, barokah. Saya yang pernah ngisi di Batur itu, Masya Allah tiap penduduknya gitu, masjidnya gede-gede, makmur, sholatnya full. Kemudian tiap rumah punya kambing, namanya domba
Batur itu lucu-lucu kayak Sendesip itu. Ya, terus TPA-TPA-nya makmur, ada taklim, kajian-kajian. Itu yang bikin kita betah. Lah urip nek ora enek masjid, ora enek pengajian, ora enek rumah Quran, ora enek wedhus, terus arep ngopo? Nek aku sembarangan mati wae, urip kaya ngono kuwi tuas ngokoe kaya dosa. Ya, saya pernah nonton kalender itu pas mampir masjid mana ya? Itu kalendernya itu tumpuk 2022 sama 2023. Saya 2022 itu gambar kota metropolitan, ada Tokyo, ada New York, ada Shanghai, ada gedung-gedung ngono kuwi. Satunya lagi itu gambar pemandangan. Kebetulan pemandangannya daerah Padang Pariaman. Itu gambarnya ada kampung, terus ada musola, surau, terus ada kambing-kambing, ada rumput-rumput ngono. Aku lagi bayangke ngono tok, bayangke nang nggon kalender kuwi. Ya, ki aku nek urip ngono kuwi ndah penake ning ngono kuwi. Nek TPA nek apa cah cilik-cilik lucu-lucu, kambing-kambing itu seger gitu, suasananya nikmat. Nek urip di masa tua kok terus nang apartemen, ya toh. Ketoke mewah apartemen, lantai 40, ya toh. Kok gelangan ngene bingung, ya toh. Arep munggah ra nek lift cengkrik-cengkrik sikile dengkelen, ya toh. Terus nanti listrik mati, banyu mati, njukuk banyu sak ember iki lantai 40, ora duwe tangga, ora duwe latar, ora duwe kebon. Ya toh kaya ngono kok iso betah urip kaya ngono kuwi. Ora enek pengajian, ora enek TPA, ora pernah ketemu wedhus. Itu wedhus itu membahagiakan loh gue. Aku rencana arep ngopeni wedhus ning ora setuju bojoku dadi ra sida. Ya toh. Qadifillah rahimahullah. Jadi itu ya Al-Qur'an. Yang ketiga sekarang ini tafsir dzikir, aku tak paske engko jam penjul 10 menit tadi kan mulai lebih 6 ya. Nanti lebih seperempat lah nek nganggo pertanyaan ben setengah 6 rampung. Tenang jenengan ki ampun kuwatir pokoke kene disiplin kok tepat waktu tak. Le nutup tepat waktu nek le mulai ngono rada molor apa-apa. Sepenting le nutup lho tepat waktu itu ya. Nah, yang ketiga, tafsir dzikir itu adalah ibadah, ketaatan. Ya itu tadi ayatnya itu, dalilnya ini kalau dzikir itu artinya ibadah atau ketaatan. Dalam surat Al-Munafikun, Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu, keluargamu, bisnismu melalaikan kamu dari dzikir. Itu artinya melalaikan dari ibadah. Jadi ibadah itu yang menenteramkan. Pokoknya antum nek galau, resah, gelisah, bingung, coba antum melakukan amal ibadah, amal kebajikan, amal soleh, mulak penak. Ngaji amal soleh, santunan tetangga amal soleh, rewang nenggone konco amal soleh. Amal soleh itu menenteramkan, membahagiakan. Antum ngekei santunan, ada orang miskin atau ngasih makan, itu bahagia. Sik dikei bahagia, sik ngekei lebih bahagia. Oh jaman kok bantu manusia, bantu kucing ngene bahagia kok. Saya dulu nggak seneng kucing, ada kucing hamil besar, suaminya nggak tanggung jawab itu pas ke rumah, aku ya mesake iki koyo ngene iki sik ngekei nafkah sapa. Nek rondo ngono iso WA, iso online. Nek koyo ngene iki sik nafkahi sapa ngono iki terus tak tukokke panganan ngono kuwi. Akhirnya setiap pagi silaturahim kuwi kucingnya ya toh ketoke njaluk jatah. Lah kok manak ditinggali siji, sampai sekarang manak wae wis tak kek sunggur manak wae mbuh kuwi. Dan itu ternyata bantu kucing meteng aja bisa ning ati bikin bahagia loh. Apalagi rondo sik hamil kemudian suaminya meninggal, dia terhalang untuk bisa bekerja, dia punya tanggungan begitu banyak, kemudian kita ngasih, itu kalau dia doa Pak, nggak ada hijab loh itu. Itu kata Ibnul Qayyim ada 5 makhluk di muka bumi ini, kalau doa maka tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka antum nek pengen sukses, minta doa kepada 5 orang itu. Ya, ini doanya sangat mustajab ngalahke para ulama. Siapa itu? Pertama doa ibu ke anaknya, yang kedua doa istri ke suaminya, yang ketiga doa saudara perempuan kepada saudara kandungnya, kakak adiknya. Ini jarang ini. Nah, yang keempat doa anak perempuan kepada orang tuanya. Yang kelima doa orang-orang lemah yang mahrum terhalang untuk bekerja, yang mendoakan orang yang nyantuninya. Kenapa? Mereka kalau doa nggak pernah ditolak, mereka ini ikhlas. Kalau doa itu nggak pernah dadak dikon. Coba antum kalau minta doa orang tua dadak ngakon, Bu, aja lali lho ya, dongake lho ya. Antum punya anak yang pondok, doakan ya doa ya ngono. Alah rasa dikon le. Jenenge kowe nang pondok ngono ki ngerti rupamu, aku pengen nggur donga wae. Karena orang tua itu rasa dikon aja mesti mendoakan. Istri juga gitu. Coba ra perlu dikon nek dikai duit mesti mendoakan. Ya.
bar tak transferi kayak mau alhamdulillah, muga-muga tambah lancar, tambah sehat, mesti mendoakan. Itu nah istri normal ngono kuwi mesti mendoakan ya toh. Anak juga begitu, ya kalau dia mendoakan orang tua, dikasih ya mesti mendoakan. Sama orang miskin ngenes itu, dikasih duit. Coba ada orang, misalnya paring-paring pinggir jalan itu, ya biasanya 2.000 toh, pasti rodok gede, misalnya 20, wah alhamdulillah, mbok preman toh, itu lagi apa itu, nanggon parkiran minta duit ngono iki, biasanya 2.000 pasti rodok gede, 20. Padahal 2.000 wis matur nuwun, 20 lah, wah makasih bos, wah semoga apa lancar. Oh ini saya pernah kemarin itu ketoke preman koyo ngono basan tak kaya 20 kuwi le ndongake ndremimil ngono kuwi. Terus diceluk bos lho aku kan bersyukur. Jadi nek pengen dadi bos modal 20.000 iso. Nah kok dadak repot-repot gawe perusahaan antum ngekeki ya orang miskin 20.000 wis dijamin dadi bos. Wah, makasih bos ngono mesti. Lah kene sik ngenes celuk bos ya. Itu makanya banyak melakukan ibadah ketaatan. Ada nasihat menarik ini dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan albirru, amal soleh atau amal ketaatan ibadah itu. Yuhsinul wajih, membaguskan wajah. Nurul akli, madang kepikir. Yasroh sodri, melapangkan hati. Tajlibu rizki, mendatangkan rizki. Kemudian mustajabu dakwati, memustajabkan doa. Wa hubbu ghairi, ada 6. Membuat kita disenangi banyak orang. Tak ulangi, antum nek pengen disenengi wong akeh, pengen rezekine lancar, pengen doanya mustajab, pengen dipadangke pikir, pengen dijembarke hati, pengen dibaguskan wajah, carane gampang. Amal soleh, pokoknya diokeh-okeh ke amal soleh. Koncone ndak-ndak, melu ndak-ndak, ada saudara sakit tengok, melu nengok, ada takziah, kabeh amal soleh dilakoni. Ya toh, ada pengajian datangi, terus rutinitas dilakukan amal soleh terus itu yakin tambah lega, tambah bahagia, tambah seneng, tambah tentrem, terus dibaguskan wajahnya. Wong ini atine apik, amalnya bagus, itu walaupun rapating ganteng iki wong-wong do seneng. Enten mboten? Saya ireng ngangeni. Terus kebalikannya kita yang ganteng tapi nyebeli, enten mboten? Ganteng nyebeli enten mboten? Enek kita yang ganteng tapi ngerti rupane pengen ngamplengi. Rupane kemampleng. Itu karena kita yang ganteng tapi atine elek gitu loh, enggak pernah amal soleh, ayo nganyel kino. Itu ya. Itu yang tadi nomor 1 apa? Zikir itu salat, yang kedua Quran, yang ketiga ibadah, yang keempat zikir, yang keempat itu tafsirnya adalah ngaji kayak gini nih. Ini zikir loh ini. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Orang yang berilmu para ulama itu disebut ahlu zikir. Kata Allah gini, fas'alu ahla zikir. Bertanyalah kepada tukang dikir. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu enggak ngerti ilmu. Berarti tukang dikir ki apa? Tukang tahlil, tukang dibaan, yasinan, sholawatan, tukang ngono kae. Yang dimaksud ahlu dikir di situ adalah ahlul ilmi, para pencari ilmu, orang yang ahli ilmu. Nah, itu ahlu dikir. Berarti dikir itu artinya apa? Ngaji, taklim, thalabul ilmi. Itu menenteramkan jiwa. Sik bunuk-bunuk lho kon ngaji rene. Saya itu punya saudara, Pak D-nya saudara saya itu kan stroke ya. Dulu padahal sebelum stroke itu setelah 1 tahun terakhir dia rajin ke masjid. Itu sekarang ini gandeng rasane masjid nangis ngono kuwi. Terus aku ngomong ning anake, Dek, iku walaupun stroke ngono ki coba dijak ning masjid ki pas terutama akad pagi ngene iki ya to subuh serasa mulai sisan. Ngono karo dolan-dolan ngono ki kajian pada subuh itu loh. Sana kan subuh pas itu enggak jam 6. Itu terus, nganu Pak nganggo kursi roda, rapopo. Kan salah satu yang membahagiakan hidup itu ngaji. Tenan ya Pak. Wah, subuh-subuh disurung padahal trekkingnya naik daerah Tangmangu, jualannya naik ngono surung karo anake loro ngono kuwi. Dokoke pinggir salat melu salat selesai itu ya toh. Apa masa koncone nang masjid do gatek kabeh Pak, masa do nyalami kabeh ngrungoki pengajian ya toh. Itu nang ati suweneng banget ngono. Ya toh. Wah, aku ki obate ngene rasa goneng rumah sakit, pokoknya akad pagi aku goneng masjid ngono wis mari ngono ki. Ra ketang ra iso mlaku tapi seneng atine gitu loh. Ketemu wong akeh, iso medang-medang, medang ning kamar karo medang ning masjid ya. Itu memang Allah meletakkan bahagia itu salah satunya letak ketentraman hati orang mukmin itu ngaji, kumpul-kumpul dengan orang soleh. Kadang ngaji ya ketemu orang soleh itu loh. Mulane golek bojo ning pengajian aja ning pasar apa neng ndi ngono. Maksud aku urung duwe bojo tak neng mall sih, golek bojo neng mall ya sosok kleru. Neng masjid ngene iki
roto ya enek sik rapate apik ya tapi roto-roto ya to sik baik karena patokan baik kan ngaji. Berarti wong ngaji wong apik kae ngono kuwi. Kok bapak durung apik gelem ngaji kok mesti dadi apik. Itu ya. Yang kelima. Itu yang terakhir berarti kok 5 ya? Ini 4 ini ya 4. Ini sekarang yang kelima. Tafsir dzikir itu apa? Rihlah syariah. Rihlah itu ya kayak piknik tapi syar'i. Yang membedakan piknik dengan rihlah ini, kalau rihlah itu ya piknik tapi syar'i, itu jelas menjaga etika, terus tujuannya adalah untuk tadabbur alam, terus juga ya ini enggak ada maksiat. Nah itu loh. Ternyata itu kebutuhan pokok loh Pak. Mana dalilnya? Kalau piknik syar'i atau rihlah syariah itu bagian dari dzikir. Itu Allah mengatakan ya dalam surat Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, ini dalilnya. Ya, Allah ciptakan langit bumi, penciptaan ya alam semesta yang begitu indah itu la ayatin, menjadi tanda-tanda keajaiban. Alladzina yazkurun, bagi orang yang dzikir. Nah, itu berarti dzikir itu sering tadabbur alam, sering safar, keliling-keliling. Ya, keliling-keliling safar kemana-mana, tapi tujuannya dalam rangka syar'i. Misalnya keliling dalam rangka dakwah, pengajian, aduh, pehadoh atau malah diniati go safar. Misalnya ponakane lahiran, wah lahiran ki ponakanku nanti nang Makassar, wah kesempatan iso numpak pesawat. Raketang seumur-umur ki ngerti pesawat, ngerti luar Jawa ngono lho paling ora kuwi. Ya nek ra didet ya sik ado-ado ngono hitung-hitung iso safar syar'i. Misalnya pengajian di mana, keliling di mana, Masya Allah. Orang itu nek sering safar, sering keliling-keliling dalam kebaikan, kata Imam Syafi'i, orang yang ahlus safar sering keliling itu akan diberi 5 keutamaan. Pertama ditambahkan ilmu dan pengalaman. Yang kedua akan ditambahkan rezeki dan kekayaan. Yang ketiga akan ditambahkan rasa senang dan kebahagiaan. Yang keempat akan ditambahkan ya, rasa teman dan relasi. Teman, konco-konco oke. Yang kelima dia akan ngerti tradisi etika ya, dari berbagai daerah. Makanya ukuran pengalaman, ukuran ilmu, ukuran kesenangan, ukuran kebahagiaan, ukuran duit, ukuran rezeki, itu ukurannya adalah dari banyaknya tempat yang dikunjungi. Nah antum kok ora tau ngerti ndi-ndi. Nek ngidul mentok yang nggur toko Salaman, yang ngalor mentok nggur Bawen, ngetan mentok nggur daerah Telomoyo kono. Orang untuk Temanggung, mulek ki ngruplek kan kuwi tok. Berarti kemungkinan nih, nek randi pengalaman, randi duit. Nek randi duit, berarti ya randi konco. Oh no, rumusnya itu, aku pas di WA Mas Gubran ngono ki secang. Wih, aduh men, wah ora apa-apa. Hitung-hitung piknik nang ngene iki ya to. Ngene iki nek arep lunga dhewe lah susah, tapi ini piknik syar'i itu membahagiakan. Antum ngerti orang Arab itu Bu, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya karena rihlahnya. Ya toh, orang Quraisy itu loh, li'ila fi Quraisy, betul-betul kebiasaan orang Quraisy apa? Yang mereka itu menjadi dimuliakan Allah, diabadikan dalam surat Al-Quraisy, rihlatas syita iwas shaif. Mereka biasa rihlah musim panas sama musim dingin. Nah, ada musim panas ya wegah, panas-panas kok piknik. Bahasan musim dingin, rendeng kok ya piknik. Terus kapan wong ngungsum yang gur ketiga karo rendeng? Wong angel. Aku masalah lunga nek punjul kombawen aku kobeng. Ora pernah ngerti ndi-ndi. Maksudnya nek lunga itu punjul 10 kilo jarene mumet. Ya ora apa-apa mumet dilawan. Ndek ben bojoku mumet ngono tak kondas nggur numpak mobil mesti mabuk. Oh tak kondas ke sisan, tak koplek ke sisan. Kan ketir-ketir teratapan, besan teratapan orang mabuk. Akhirnya saiki nek ora banter ya to malah mabuk. Jadi nyuper kudu jap-japan ngono lagi ora mabuk. Kan teratapan terus ngono kuwi jarene. Iki mau ya tak gawe banter ngono mumpung bojoku ra enek ngono. Ya to rada alon-alon paling piro kae mlebu tol sih masalahnya cepet. Gitu ya. Thalabul ilmi terus serehlah piknik syar'i gitu. Makanya para suami punya kewajiban tadi nggih ngejak istrinya piknik, jalan-jalan, biar seneng. Apalagi nek umur-umur kados jenengan lho. Umur-umur wis 50 itu arep ngopo? Karek nunggu adzan, nunggu mati, nunggu mangkat ke tanah suci wis itu tok sing ditunggoni. Wis kon ngokeh-ngokeh ibadah. Itu ada perintah lho Pak dari Allah langsung. Orang itu nek umurnya wis 40 ada 7 amalan yang enggak boleh ditinggal. Surat Al-Ahqaf itu idza balagha arba'ina sanatan, kalau umur antum sudah 40 tahun, qala rabbi zidni qala rabbi auzi'ni an ashkura, banyak bersyukur.
nikmat allati an'amta alayya, atas nikmat yang Allah berikan tuh. Yang kedua, banyak berbakti ke orang tua. Yang ketiga, ya wa an a'mala sholihah, kon ngokeh ke amal soleh. Terus ya waslih duriyati, ini yang keempat, kon ngapik ke keluarga. Nek umur 50 ki okeh nunggoni bojone, nunggoni anake, ya to dolan-dolan piknik-piknik ngono kuwi wae, menikmati hasil. Duwe tabungan ki wis mumpung urung mati dinikmati, ya to. Aku ketir-ketir duit rapate okeh ngono ki, engko nek misale ya to duit semene iki terus ora ngasih rong sasi mati, ngono piye iki? Ya iki maka dinikmati wae. Ngombasan demaneman ternyata malah mati, duit sik demaneman sik menikmati wong liya. Antum sik rekoso, direwangi golek duit, ora iso ngibadah, ora iso kumpul keluarga, ora iso berbakti ke orang tua, anak yang pondok ora iso ngidangi, karena golek duit terus, bahasan duitnya ngumpul, dipangan neman, cuma disimpan untuk yang jeglok, untuk wareti, bariku malah mati, bahasan mati sik menikmati wong liya, neng akhirat kita sik bertanggung jawab, wis jenenge wong rugi dan bodoh. Kata Nabi siapa? Ghaniyun sahih. Ya orang yang rugi dan bodoh. Nabi mengatakan ghaniyun sahih. Orang kaya tapi pelit. Oh kuwi rugi tur bodoh kuwi. Nah terus apa? Dinikmati dhewe ora, pangan ora, rekoso uripe dadi budak dunia, ra sadar uripe nggur wirawiri dadi budak toko, budaknya apa kantor terus tapi ora iso menikmati. Dolan ra iso, ora ndek wektu, ya to. Duwe duit ra ndek wektu. Terus apa? Nah, isoke duit-duit akeh, wektune akeh. Iki sitoke duwe wektu ning ora ndek duit. Sing paling parah ra duwe duit, ra ndek wektu. Kuwi ngopo? Aku ora iso ngaji iki padahal ra ndek duit. Eleh. Wis kuwi bodoh kuadrat ya rugi kuadrat ya gitu. Demikian nggih, selesai insyaallah. Semoga bermanfaat. Tadi kan ada 6 itu, yang terakhir ada dzikir yang biasa tadi yang saya sebutkan, dzikir pagi, sore, al-maksurat itu menenteramkan jiwa. Antum kurang bahagia, perbanyak dzikir. Demikian akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena tadi dibuka soal jawab, makanya ini ada disisakan waktu sedikit bisa untuk soal jawab mungkin. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.